Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil penyusunan anggaran perusahaan MAB Coffee untuk tahun 2026. MAB Coffee merupakan usaha yang bergerak di bidang minuman kopi dengan produk utama yaitu kopi rakyat MAB. Dalam penyusunan anggaran ini, kami melakukan perencanaan mulai dari penjualan, produksi, kebutuhan bahan baku, biaya operasional, hingga analisis kelayakan investasi perusahaan. Pada bagian awal ini, saya akan menjelaskan profil perusahaan serta proses peramalan penjualan yang menjadi dasar penyusunan seluruh anggaran tahun 2026. Yang pertama yaitu profil singkat perusahaan. MAB Coffee adalah usaha yang memproduksi dan menjual minuman kopi dengan bahan utama creamer, susu full cream, dan kopi. Sebagai perusahaan yang sedang berkembang, MAB Coffee memerlukan perencanaan anggaran yang baik agar kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah memperkirakan jumlah penjualan pada periode yang akan datang. Hasil peramalan ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, serta anggaran biaya perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses peramalan penjualan yang digunakan sebagai dasar penyusunan seluruh anggaran perusahaan. Peramalan penjualan dilakukan menggunakan data historis penjualan selama 12 kuartal, yaitu mulai dari kuartal pertama tahun 2023 hingga kuartal keempat tahun 2025. Data tersebut digunakan untuk melihat pola perkembangan penjualan dari waktu ke waktu, sehingga perusahaan dapat memperkirakan jumlah penjualan pada tahun berikutnya. Berdasarkan data yang tersedia, dapat dilihat bahwa penjualan mengalami fluktuasi pada setiap periode. Pada tahun 2023, penjualan menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dari 800 unit pada kuartal pertama hingga mencapai 1.120 unit pada kuartal keempat. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Penjualan turun hingga berada pada rentang 640 sampai 880 unit. Tahun 2024 menjadi periode dengan tingkat penjualan terendah dibandingkan tahun lainnya. Penurunan ini disebabkan perusahaan melakukan renovasi besar sehingga operasional gerai tidak berjalan secara optimal. Setelah renovasi selesai, kondisi penjualan mulai membaik pada tahun 2025. Terlihat adanya peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai 1.520 unit pada kuartal keempat. Angka tersebut menjadi penjualan tertinggi selama periode pengamatan. Untuk memperkirakan penjualan tahun 2026, digunakan metode garis rentangan bebas untuk melihat kecenderungan data secara visual dan metode least square trend untuk memperoleh hasil peramalan yang lebih objektif melalui perhitungan matematis. Dalam metode least square, terlebih dahulu ditentukan nilai variabel X dan Y, kemudian dihitung nilai X, Y, serta X kuadrat. Dari hasil perhitungan diperoleh sigma Y sama dengan 11.040, sigma X kuadrat 572, sigma X Y 700, sigma X Y 784.000, nilai A 920.000, nilai B 13.706,29. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam persamaan tren Y sama dengan A plus BX. Persamaan ini digunakan untuk memprediksi jumlah penjualan pada setiap kuartal tahun 2026. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh prediksi penjualan sebagai berikut. Kuartal pertama sebesar 1.098 unit, kuartal kedua sebesar 1.126 unit, kuartal ketiga sebesar 1.153 unit, kuartal keempat sebesar 1.180 unit. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan pada tahun 2026 diperkirakan terus mengalami peningkatan secara bertahap di setiap kuartal. Total penjualan yang diproyeksikan selama 1 tahun adalah sekitar 4.557 unit. Hasil peramalan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun anggaran produksi, kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, serta berbagai anggaran
lainnya yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih berbagai hal yang digunakan dalam menghitung anggaran harga pokok penjualan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu ada biaya bahan baku. Nah, pada kopi rakyat MAB ini dibutuhkan 4 komponen, yaitu ada creamer, SKM, susu full cream, dan kopi. Nah, penyusunan anggaran bahan baku ini dari 4 aspek tersebut mempunyai total yaitu Rp4.675 per cupnya. Nah, dapat diketahui bahwa dalam membuat satu produk kopi rakyat MAB dibutuhkan Rp4.675 untuk kopi rakyat NAB ini dalam 4 kuartal berturut-turut. Nah, pada 4 kuartal berjumlah 285 unit. Jadi untuk anggaran bahan baku yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp1.332.375. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan oleh kopi MAB Coffee ini yaitu sebagai pembayaran upah karyawan. Nah, dengan rata-rata yaitu Rp6.000 per jam, dengan total pada perhitungan kami yaitu jika 6.000 ini dibagi dengan waktu produksi per unitnya sekitar 0,12 jam per unit, maka total biaya tenaga kerja langsung per unitnya yaitu sebesar Rp720 per unit. Nah, jika dalam anggaran biaya tenaga kerja ini dalam 4 kuartal yaitu sebesar 285 unit, maka anggaran tenaga kerja langsung yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp205.200. Yang ketiga yaitu aspek biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, pada BOP ini selama 1 tahun pada tahun 2026 dari peramalan yaitu BOP berjumlah sekitar Rp86.370.000. Nah, dari data tersebut itu terdiri dari cup, gula tambahan, serta perlengkapan lainnya. Dapat dilihat pada tabel yang telah saya sediakan. Nah, selanjutnya yaitu ada penyusunan harga pokok produksi atau HPP. Nah, setelah dari berbagai aspek tadi, kita dapat menyusun HPP dari MAB Coffee tersebut. Nah, penyusunan HPP ini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang telah saya sampaikan tadi. Dengan total HPP yaitu sebesar Rp87.907.575. Nah, itu adalah untuk HPP 1. Nah, itu untuk HPP. Nah, sedangkan untuk HPP 1 unit kopi rakyat MAB dalam 1 tahun itu yaitu sebesar sekitar Rp308.447, di mana ini didapat dari HPP per unit dikali dengan 285 unit dalam 1 periode atau 1 tahun. Nah, yang selanjutnya yaitu ada selain HPP ada juga yaitu susunan anggaran persediaan barang jadi. Nah, mengenai persediaan barang jadi ini dari perhitungan kami di tabel menyatakan bahwa pada kuartal pertama itu ada penjualan sekitar 69 unit dengan persediaan akhir 14 unit, tersedia 83 unit, serta persediaan awal 11 unit, dan produksi 72 unit. Data-data ini telah kami dapatkan dari data-data peramalan sebelumnya. Begitupun dengan kuartal 2, 3, dan 4. Dengan total untuk produksi sebesar 289 unit. Nah, setelah penyusunan persediaan awal dan akhir, selanjutnya yaitu ada perhitungan mengenai persediaan barang jadi awal dan akhir. Nah, persediaan barang jadi ini
pada awal itu terdapat 3.385.030 rupiah. Ini dari perhitungan yaitu dengan total 11 dikali HPP itu sebesar 307.730 rupiah. Begitupun dengan persediaan akhir yang tertera pada tabel. Oke, selanjutnya adalah anggaran harga pokok penjualan. Yang pertama adalah susunan anggaran harga pokok produksi. Dalam menyusun susunan anggaran harga pokok produksi dibutuhkan untuk menyusun biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Untuk biaya bahan baku, dalam membuat produk kopi rakyat Emambi dibutuhkan 4 komponen, yaitu creamer, SKM, susu full cream, dan kopi. Untuk biaya bahan bakunya, creamer di harga Rp270, SKM Rp680, susu full cream Rp3.335. Kemudian kopi di Rp390. Jadi totalnya adalah Rp4.675. Jadi berdasarkan rencana penjualan kopi rakyat Emambi 4 kuartal pada tahun 2026 adalah 285 unit produk. Maka anggaran bahan baku yang dibutuhkan adalah Rp1.322.375. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung, Emambi Coffee menerapkan sistem pembayaran upah karyawan berdasarkan waktu dalam membuat satu produk. Jadi mereka memberikan Rp6.000 per jam untuk karyawan untuk membuat produk. Jadi biaya tenaga kerja langsungnya waktu produksi per unit di harga 0,12 jam per unit, dan upah tenaga kerjanya Rp6.000 per jam. Jadi per kopi Emambi itu totalnya Rp720 per unit. Jadi berdasarkan perencanaan penjualan kopi rakyat Emambi 4 kuartal pada tahun 2026, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk 285 unit adalah Rp205.200. Kemudian untuk biaya overhead pabrik atau BOP, biaya bahan baku penolong yaitu 285 unit kali 2.000 per unit di harga Rp570.000. Kemudian gaji owner sebesar 2.500.000 per bulan dikali 12, totalnya adalah 30 juta. Kemudian gaji pengelola keuangan sebesar 1.500.000 per bulan kali 12 sama dengan 18 juta. Kemudian untuk gaji pengelola operasional di Rp2 juta per bulan dikali 12, totalnya adalah 24 juta. Kemudian untuk biaya penyusutan ini kami hitung di angka 500.000 per bulan dikali 12 sama dengan 6 juta rupiah. Kemudian biaya listriknya 150.000 per bulan dikali 12, totalnya adalah 1.800.000. Kemudian untuk biaya air, gas, dan lain-lain kami hitung di Rp500.000 per bulan dikali 12 sama dengan 6 juta rupiah. Jadi total biaya overhead pabriknya yang dianggarkan adalah sebesar Rp86.370.000. Kemudian untuk penyusunan harga pokok produksi, dari ketiga komponen harga pokok produksi di atas dapat dihitung harga pokok produksi dalam 1 tahun. Perhitungan dilakukan dengan melakukan penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian untuk HPP-nya sendiri, biaya bahan baku di harga Rp1.332.375. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya di Rp205.200 dan biaya overhead pabriknya di Rp86.370.000. Jadi total HPP-nya di angka Rp87.907.575. Jadi dalam 1 tahun rencana penjualan adalah 285 unit, maka HPP untuk 1 unit adalah
Rp8.447. Nah, ini karena kami hitung pendapatan hanya dengan satu produk, dan bebannya itu kita hitung total selama 1 tahun gitu. Kemudian untuk susunan anggaran persediaan barang jadi kebijakannya bahwa persediaan akhir adalah 20% penjualan kuartal berikutnya. Jadi di kuartal 1 penjualannya 69, persediaan akhirnya 14, jadi tersediaan 83, dan persediaan awalnya 11 dan produksinya 72. Untuk kuartal 2 penjualannya di 70, kemudian persediaan akhirnya di 14, tersedianya 84, dan persediaan awalnya 14, sehingga produksinya adalah 70. Kemudian untuk kuartal ketiga penjualannya 72, persediaan akhirnya 15, tersedianya 87, persediaan awalnya 14 dan produksinya 73. Untuk kuartal 4 penjualan 74, persediaan akhirnya 15, tersedianya 89. Untuk persediaan awalnya 15 dan produksinya adalah 74, sehingga total dari penjualan adalah 285 unit dan produksinya adalah 289 unit. Kemudian untuk perhitungan dengan harga pokok produksi untuk menentukan persediaan barang jadi awal dan akhir. Jadi persediaan awalnya kita total di 11, kemudian harga pokok produksinya Rp307.750, dan persediaan barang jadinya Rp3.385.030. Kemudian untuk persediaan akhirnya di total 15 biji. Kemudian untuk harga pokok produksinya masih Rp307.750, dan persediaan barang jadinya Rp4.615.950. Kemudian untuk susunan anggaran harga pokok penjualan, copyright MAB ini per 31 Desember 2006, yaitu kita anggarkan 1 tahun. Untuk biaya bahan baku langsung, ini creamer Rp270 dikali 285 unit sebesar Rp76.950. Kemudian untuk SKM ini Rp680 dikali 285, totalnya adalah Rp193.800. Kemudian untuk susu full creamnya ini di Rp3.335 dikali 285 unit, sama dengan Rp950.475. Kemudian untuk kopinya sendiri ini di angka Rp390 dikali 285 unit, jadi totalnya adalah Rp111.150. Untuk biaya tenaga kerja langsung untuk satu produk dikali 285 unit yang terjual di angka Rp205.200. Untuk biaya overhead pabrik, total BOP yang dianggarkan yaitu sebesar Rp86.370. Kemudian untuk harga pokok produksi, total HPP-nya adalah Rp87.907.575. Untuk harga pokok per unitnya di angka Rp308.447. Jadi persediaan barang jadinya, barang jadi awal Rp3.385.030, dan barang jadi akhirnya Rp4.615.950. Jadi harga pokok penjualannya adalah Rp86.676.655. Baik, berikutnya saya akan jelaskan mengenai anggaran biaya operasional. Dalam menyusun anggaran biaya operasional, dibutuhkan biaya variabel dan biaya tetap dari setiap produk. Untuk menyusun biaya variabel dan biaya tetap, dibutuhkan komponen-komponen biaya operasional dalam anggaran overhead atau yang disebut dengan BOP. Biaya variabel sendiri terdiri dari biaya bahan baku penolong dan biaya bahan baku langsung untuk penjualan kopi rakyat MAB. Sedangkan biaya tetap terdiri dari gaji owner, gaji pengelola keuangan, gaji pengelola operasional, dan biaya penyusutan. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai komponen-komponen biaya variabel. Jadi berikut kami anggarkan mengenai komponen biaya variabel untuk 1 tahun penjualan kopi rakyat MAB.
Yang pertama, bahan baku penolong sebesar Rp2.000 per unitnya. Dalam 1 tahun, Kopi Rakyat MAB menghabiskan Rp570.000 untuk bahan baku penolong. Lalu, biaya bahan baku langsung sebesar Rp4.675 untuk 1 unitnya. Kopi Rakyat MAB menghabiskan Rp1.332.375 untuk penjualan dalam 1 tahunnya, dengan total sebesar Rp1.902.375. Setelah menghitung komponen biaya variabel, selanjutnya kita akan menentukan biaya bahan baku penolong dan biaya bahan baku langsung dalam suatu kuartal dengan menggunakan data unit terjual untuk setiap kuartalnya. Setelah menentukan biaya bahan baku penolong dan biaya bahan baku langsung selama 4 kuartal, berikutnya dapat disusun anggaran total biaya variabel untuk menghitung biaya variabel satu produk Kopi Rakyat MAB. Untuk kuartal pertama sebanyak 69 unit terjual dengan biaya bahan baku penolong sebesar Rp138.000, lalu biaya bahan baku langsung sebanyak Rp322.575, yang dimana totalnya adalah Rp460.575. Kuartal kedua sebanyak 70 unit dengan biaya bahan baku penolong sebesar Rp140.000 dan biaya bahan baku langsung sebesar Rp327.250. Totalnya adalah Rp467.250. Lalu kuartal ketiga yaitu 72 unit terjual dengan biaya bahan baku penolong sebesar Rp144.000 dan biaya bahan baku sebesar Rp336.600 dengan total Rp480.600. Lalu kuartal keempat unit terjualnya adalah 74 unit dengan biaya bahan baku penolong sebesar Rp148.000 dan biaya bahan baku langsung sebesar Rp345.950, yang totalnya adalah Rp493.950. Yang kedua mengenai biaya tetap. Nah, berikut ini adalah rincian mengenai anggaran biaya tetap dalam 1 bulan penjualan Kopi Rakyat MAB. Yang pertama, gaji owner sebesar Rp2.500.000 per bulannya. Lalu gaji pengelola keuangan sebesar Rp1.500.000. Lalu gaji pengelola operasional sebesar Rp2.000.000. Lalu biaya penyusutannya adalah Rp500.000 dengan total Rp6.500.000. Selanjutnya dapat dihitung total biaya tetap untuk 1 kuartalnya dengan mengalihkan biaya tetap selama 1 bulan dengan 3 bulan yang didapatkan sebesar Rp19.500.000. Berikut ini adalah susunan anggaran biaya operasional untuk penjualan Kopi Rakyat MAB selama 4 kuartal tahun 2026. Dengan biaya variabel per unitnya adalah Rp6.675 dan biaya tetapnya adalah Rp19.500.000. Untuk kuartal pertama, 69 unit terjual, jumlah biaya variabelnya adalah Rp460.575 dengan jumlah biaya operasional adalah Rp19.960.575. Lalu kuartal kedua yaitu 70 unit dengan jumlah biaya variabel adalah Rp467.250 dengan jumlah biaya operasional adalah Rp19.967.250. Lalu unit terjual kuartal ketiga adalah 72 unit dengan jumlah biaya variabel adalah Rp480.600 dengan jumlah biaya operasional adalah Rp19.980.600. Lalu kuartal keempat yaitu 74 unit dengan jumlah biaya variabel adalah Rp493.950 dengan jumlah biaya operasional adalah Rp19.993.950. Berikutnya saya akan jelaskan mengenai laporan laba rugi untuk penjualan Kopi Rakyat MAB. Yang pertama, penjualannya sebesar Rp4.560.000. Lalu harga pokok penjualannya untuk 1 unitnya adalah Rp570.000
dengan laba kotor sebesar Rp3.990.000. Lalu biaya operasionalnya selama 1 tahun adalah Rp14.870.000. Nah, lalu laba usahanya yang disingkat dengan EBIT di sini terhitung rugi, yaitu rugi Rp10.880.000. Dan MAB Coffee tidak memiliki bunga, sehingga EBT-nya adalah Rp10.880.000 dengan pajak penghasilan 0, dengan dihasilkannya earning after tax atau EAT, yaitu rugi sebesar Rp10.880.000. Oke, selanjutnya adalah capital budgeting. Yang pertama yaitu investasi awal. Di MAB Coffee sendiri yang pertama yaitu renovasi gerai yang sudah dilakukan di kuartal pertama tahun 2025 dengan total yaitu 50 juta dengan keterangan biaya renovasi besar pasca pergantian owner. Selanjutnya yaitu peralatan kopi dan kitchen dengan jumlah senilai 25 juta dengan keterangan penambahan mesin espresso, grinder, dan peralatan dapur. Kemudian komponen selanjutnya yaitu peralatan dan furnitur gerai dengan nilai senilai 15 juta dengan keterangan yaitu meja, kursi, dan dekorasi interior. Selanjutnya yaitu modal kerja awal dengan jumlah nilai sebesar 10 juta rupiah dengan keterangan persediaan bahan baku awal ditambah kas operasional. Kemudian yang terakhir untuk investasi awal yaitu biaya perizinan dan lain-lain sejumlah 2 juta, yaitu keterangannya ada SUP, izin usaha, dan biaya administrasi dengan total investasi awal yaitu sebesar 102 juta rupiah. Kemudian yang B yaitu asumsi operasional. Parameternya yaitu yang pertama harga jual per unit dengan nilai 16.000 per unit. Kemudian yang kedua yaitu proyeksi penjualan selama 1 tahun yaitu 285 unit. Kemudian yang ketiga pertumbuhan penjualan per tahun sebesar 5,26%. Selanjutnya yaitu HPP per unit atau biaya variabel sebesar 6.675.000. Kemudian biaya variabel lain-lain sebesar 2.000. Biaya tetap per tahun sebesar 78 juta. Umur ekonomis investasi sebesar selama 5 tahun. Kemudian tingkat diskonto atau WACC sebesar 12%. Selanjutnya nilai sisa atau salvage value yaitu sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pajak penghasilan sebesar 0%. Jadi berdasarkan analisis penganggaran dan capital budgeting tahun 2026, investasi pada UMKM MAB Coffee dinyatakan tidak seimbang karena volume penjualan yang sangat rendah yaitu 285 unit per tahun dengan pendapatan 4.560.000 dan beban biaya tetap serta overhead yang terlalu besar untuk skala usaha mikro. Kondisi ini karena kita cuma mengambil satu produk aja yaitu kopi rakyat Mabe, sedangkan biaya overhead terus gaji-gaji itu mencakup semua produk dari MAB Coffee. Tetapi kita cuma memakai dari satu produk aja sehingga beban yang dikeluarkan lebih besar dari pemasukan yang diterima oleh MAB Coffee menurut dari perhitungan kami. Terima kasih.